Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematik sekalian, bagaimana kabar di kesempatan kali ini? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Karena tema kita masih sama, kita masih belajar tentang bilangan pecahan. Setelah kita mengetahui bilangan pecahan itu apa, pecahan senilai dan menyederhanakannya bagaimana, kemudian jenis-jenis perubahannya bagaimana, karena ada beberapa macam. Kemudian kita juga telah mempelajari tentang membandingkan dua pecahan. Sebelumnya kita telah membandingkan dua buah pecahan. Kemudian kita juga telah mempelajari bagaimana mengurutkan pecahan yang sejenis. Di kesempatan sebelumnya kita telah mengurutkan 3 buah pecahan yang sejenis. Nah, di sini kita memanfaatkan KPK dari penyebut-penyebutnya. Di kesempatan kali ini, sahabat matematik sekalian, kita akan melanjutkan mengurutkan pecahan yang tidak sejenis. Nah, yang tidak sejenis, bagaimana caranya atau tipsnya agar lebih cepat. Baik, sahabat matematik sekalian. Nah, berikutnya kita akan mempelajari yang tadi sudah disampaikan. Kita akan mempelajari bagaimana mengurutkan pecahan berbagai jenis. Nah, misalnya kita mempunyai pecahan dengan bentuk seperti ini. Ada desimal 0,4, kemudian pecahan biasa 3,8, ada bentuk persen 15%, dan juga 0,25 pecahan desimal kembali. Nah, bagaimana bisa mengurutkan ini dengan cepat? Begitu bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas di kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya, bagaimana jika kita punya pecahan seperti ini? Nah, ada 4 buah pecahan yang sejenis seperti yang kemarin, kesempatan sebelumnya. Ada 2/3, 3/7, 5/6, 11/13. Nah, sahabat matematik sekalian, kalau kita mau mengurutkan pecahan seperti ini, yang sejenis seperti ini, tapi dengan kondisi penyebut yang berbeda-beda, penyebutnya ini kalau dibikin KPK-nya, kita juga akan susah juga nyarinya. Banyak mungkin bilangan yang kita temukan begitu, sehingga ngitungnya akan kesulitan. Bagaimana? Adakah tips yang berikutnya selain itu? Nah, kita akan mencoba dulu bagaimana mengurutkan 4 buah pecahan sejenis ini dengan tidak memanfaatkan KPK. Karena kita kalau nyari KPK 3 dan 7 itu 21, tapi bukan KPK-nya 6, begitu kan? Nah, kalau misalnya kita mau pakai 42, bukan KPK-nya 13 ya. Nah, berarti KPK-nya banyak. Nah, sehingga ketika kita menggunakan KPK agak bingung, ada opsi lain, yakni dengan mengubah pecahan berikut ke bentuk yang lain. Nah, yang akan kita buktikan. Baik, sahabat matematik sekalian, di bentuk yang seperti ini, ketika kita menemukan urutan pecahan atau diminta mengurutkan pecahan dengan kondisi penyebut yang bermacam-macam, KPK-nya nanti juga menghitungnya banyak, itu KPK-nya tidak disebutkan dengan mudah, tidak bisa dibahas dengan mudah, maka kita akan berubah untuk merubah bentuk pecahan ini menjadi ke pecahan desimal. Nah, kita akan memanfaatkan bentuk desimal untuk mengurutkan. Nah, misalnya kita akan merubahnya, sebenarnya sama-sama ada effortnya sih, sama-sama ada usahanya. Kalau kita yang pertama nyari KPK-nya juga, dengan kemudian membuat penyebutnya juga, merubah pembilangnya. Di sini kita juga dengan metode pecahan desimal, kita juga mencari bentuk desimalnya gitu. Nah, kalau 2/3 bentuk desimalnya tidak usah dikarang, kita hitung aja, nggak masalah. 0,dibagi 3, 0,6 ketemu 18, 2, berarti 2/3. Nanti usahakan pakai 2 digit di belakang koma, sehingga nanti kita bisa menentukan bentuk yang lain jika ada 0,6 dari bentuk pecahan yang lainnya. Nah, kita bikin juga untuk 3,7, bentuk pecahannya menjadi
3 berarti kita punya 428 20 20 ini berarti 2 ya, 2 jadinya 14, berarti untuk 3/7 itu bisa jadi 0,42. Nah, kemudian kita punya yang ketiga ada 5/6, kita taruh ke atas biar cukup. 60 0, berapa? 8 ya. 8 berarti 4 8 20 3 18. Oke. Nah, kemudian berarti 5/6 itu bentuk lainnya adalah 0,83 bentuk desimalnya. Sekarang kita yang terakhir ya, ini 11 dibagi 13, kita kasih 0 ya, kita 0 yang mendekati 8 ya, kita punya 8 di sini mendekati 104, berarti masih 60 berarti sekitar 4. Nah, berarti 11/13 bentuk lainnya dari 0, nah ini fungsinya dua bilangan di belakang koma, khawatirnya nanti sama-sama ada 0,8-nya. Nah, kalau bentuk seperti ini sahabat matematik kita bisa mengurutkan, berarti urutan dari misalnya ini kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar, maka kita peroleh jawabannya yakni 0,42, kemudian 0,66, 0,83 dan 0,84. Nah, kemudian kita bisa ambil bentuk pecahannya, pecahan biasanya 3,7, 2,3, kemudian 5/6 dan 11/13. Nah, ini kita manfaatkan bentuk desimal untuk mengurutkan. Seperti itu, sahabat matematik sekalian, salah satu opsi lain ya, opsi lain mengurutkan selain mencari dengan KPK, selain mengurutkan dengan KPK-nya. Nah, bentuk ini penting sahabat matematik sebagai pengantar ketika kita akan melanjutkan materi. Nah, ketika kita memiliki bentuk pecahan yang berbeda-beda seperti ini 0,4, 3/8, 15%, dan 0,25, maka kita akan lebih efektif merubahnya di sini. Misalnya kita bandingkan ya, kita akan menggunakan 2, yakni merubah menjadi pecahan biasa, atau yang kedua merubahnya menjadi di sebelah sini ke bentuk desimal. Nah, ketika kita berubah menjadi pecahan biasa, maka 0,4 dirubah menjadi 4/10, 3/8 tetap, ini yang pertama, 3/8, kemudian yang ketiga 15% itu dirubah menjadi 15/100, kemudian yang keempat 0,25 itu menjadi 25/100. Nah, sahabat matematik sekalian, di sini kita masih punya kerjaan untuk menyamakan penyebutnya. Nah, atau kita gunakan metode KPK untuk mencari penyebut yang sama kemudian baru mengurutkan. Sedangkan untuk yang desimal kita coba lihat efektivitasnya. 0,4 tetap, 3,8 berarti kita bikin dulu. Pertama tetap, yang kedua 3,8 itu artinya 3 dibagi 8. Ini ada 3, 24, 60 berarti 7, ini 56 gitu ya. Jadi ini 0,37, yang ketiga 15% itu menjadi 0,15, dan yang keempat 0,25. Sudah ketemu. Nah, dengan bentuk desimal seperti ini sahabat matematik, kita tidak perlu merubah lagi, tinggal mengurutkan bilangan yang ada gitu kan. Kita punya 0,4, kemudian kita punya 0,37,
kemudian 0,15, kemudian 0,25. Kalau dari depan sendiri sama-sama 0, maka kita lihat urutan keduanya, mana yang besar, mana yang kecil. Nah, karena dengan pecahan desimal kita melihatnya juga dari digit yang depan ke belakang begitu. Nah, kalau kita mau mengurutkan dari yang kecil ke yang besar, berarti ya kita urutkan yang digit keduanya, karena pertamanya sudah sama ya, keduanya yang paling kecil yang mana. Kita punya 0,15, kemudian 0,25, kemudian kita punya 0,37 dan 0,4. Nah, hati-hati sahabat matematik. Pak, apakah 0,37 sama 0,4 itu tidak lebih besar 0,37 ya? Karena ada dua digit di belakang koma. Tidak, karena ini di belakang koma bisa kalau dibikin dua digit menjadi 0,40. Kalau disamakan jadi dua digit semua ya. Nah, sehingga 0,4 ternyata lebih besar dari 0,3 begitu. Nah, ini urutan terkecilnya dari terkecil ke terbesar, maka kita bisa merubah kembali ke bentuk awal. 0,15 itu 15%, 0,25 tetap ya bentuk soalnya desimal, kemudian 0,37 dari 3/8 dan 0,4 tetap. Nah, ini sahabat matematik sekalian, kelebihan antara kita merubah sebuah urutan pecahan dari berbagai bentuk begitu, dari berbagai bentuk, efektif mana dengan menggunakan KPK atau menggunakan pecahan desimal. Maka disarankan tipsnya saja boleh pakai ini, tidak masalah, dengan tambahan ikhtiar dan usaha sendiri ya, karena masing-masing punya tingkat kesulitan, maka silahkan dipilih dan tanggung jawab dengan pilihannya untuk menyelesaikan. Tapi tipsnya untuk lebih cepat, maka jika kita memiliki berbagai macam bentuk pecahan, maka efektifnya kita menggunakan pecahan desimal untuk mengurutkannya. Begitu. Nah, itu lebih mudah karena tidak ada perubahan lagi. Kalau pecahan merubah ke pecahan, kemudian merubah lagi penyebutnya menyamakan, baru membandingkan pembilangnya. Dan kadang penyebut itu KPK-nya tidak terlalu mudah dicari kalau penyebutnya dengan variatif bilangannya begitu. Maka lebih mudah menggunakan desimal. Itu saran dan tipsnya untuk mengurutkan berbagai macam bentuk pecahan yang ada di soal yang ditemukan. Baik, insya Allah itu sahabat matematik, semoga bermanfaat. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Tetap semangat untuk belajar dan selamat ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.